Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji LPTK Universitas Riau, perkenalkan nama saya Tanti Siboya, NIM 2305438627. Hari ini Tualang 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tualang dengan materi teks inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, coba periksa dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi? Yang dasinya masih dibuka-buka, tolong dipakai dengan bagus. Pakai, terus dulu. Yang kaos kakinya belum pakai, silakan dipakai. Lihat di bawah mejanya ada sampah, ya? Sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah memakai dasinya dengan ikhlas. Bu kasih 2 jempol, mantap. Ya? Baik, siapa yang ngajarin hari ini? Dedi kenapa? Dedi sakit. Terus? Kenapa? Rizky Adi? Oh, Rizky Adi 9 berapa ya? 3. Oke. Berarti yang nggak datang berapa orang? 2. Alasannya? Berapa izin? Dapat izin. Yang sakit sama siapa kan? Dedi. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks diskusi. Ada yang ingat apa itu diskusi? Siapa bisa jawab? Diskusi. Diskusi itu apa? Coba. Diskusi apa? Ada lagi yang mau nambah? Apa itu diskusi? Coba buka catatannya dulu. Apa diskusi, nak? Apa diskusi? Ya, coba Asiara. Buat Tiara. Berdiri ya, lah. Berdiri ya. Buat suaranya. Teks diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membebaskan dua pendapat berbeda, satu di sisi pendukung atau pro dan satu di sisi penentang atau kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Oke. Jadi itu adalah materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi buka buku halaman 145. Buka halaman 145. Apa materi kita hari ini? Oh, 148. Maaf, sampai Bu. 148. Apa materinya di situ? Oke. Kalian hebat walaupun sudah siang tapi masih antusias untuk belajar. Kasih terus dulu untuk 91. Selamat pagi. Oh, kalau ibu bilang selamat pagi, pagi. Berarti kita semangat belajarnya. Selamat pagi. Luar biasa. Ulang. Selamat pagi. Luar biasa. Oke. Ibu kasih cerita inspirasi dulu, kamu tonton. Nanti mau tanya apa itu inspirasi. Ini salah satu contoh dari cerita inspirasi. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol.
Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami dari video yang ibu buat? Apa? Itu semua benda yang ada di sana apa itu? Botol, tapi berbeda harga. Tergantung isinya. Betul tidak? Coba Wisnu, kalau kamu mau disebut salah satu dari mereka, botol yang sana, kamu mau jadi botol apa? Kamu mau jadi botol yang mana? Botol parfum. Harganya jutaan kan? Oke. Berarti kamu pengen kamu itu menjadi orang yang baik ya kan? Caranya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu? Botol parfum yang bernilai tinggi. Nah, supaya kamu bisa bernilai tinggi, tentunya kamu apa? Jauhkan juga hati kita dari apa? Pikiran negatif. Apa lagi? Terus kekhawatiran yang berlebihan. Maka kita akan bernilai tinggi. Itu botol ini sama-sama namanya botol, tapi nilainya berbeda. Tergantung apanya? Isinya. Jadi apa itu teks inspirasi? Siapa bisa jawab? Tujuh tangan nak.
Ya, ini PPT-nya. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu cerita inspiratif. Tadi inspiratif itu adalah gagasan yang muncul setelah kita melihat, membaca, menonton sesuatu. Tapi ingat sesuatu yang membuat kita terinspirasi itu janganlah hal negatif, tapi hal positif. Ya, karena dalam setiap bacaan ada yang mengandung positif, ada yang mengandung negatif. Jadi kamu ambil hal positifnya. Next, kita lanjut ke pengertian. Tadi apa itu teks inspirasi? Kalau menurut bahasa ibu tadi adalah ide kreatif, kata kalian tadi kan. Terus kata siapa tadi? Siapa namanya tadi? Ide-ide yang muncul saat sudah melihat. Benar, jawaban kalian itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak-banyak orang. Bayangkan sampai banyak-banyak orang katanya. Cerita inspirasi dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Itulah inspirasi. Oke? Kayaknya materinya. Oke? Selanjutnya kita bagi kelompok. Satu kelompok itu 5 orang. Kita jumlahnya ada berapa? Oke, anggap 30. Oke? Oke. Dengarkan nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kumpul kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga, kelompok 5, kelompok 6. Segera. Iya, kelompok 4. Dan segera. Nah, ini nih apa? Kita bentuk kelompok lagi. Udah? Udah? Buat kursinya ya. Baik, di sini nak, ibu sajikan video. Nanti video itu kamu tonton, kamu simak. Lalu ada di sini apa namanya LKPD. Setelah kamu tonton, kamu isikan. Di sini ada perintahnya nanti. Petunjuk belajar. Cermati setiap soal dan materi yang diberikan. Kerjakan tugas ini secara individu. Kamu disuruh perhatikan dan simak video tayangan video cerita inspiratif yang berjudul Kebohongan Seorang Ayah. Terus kedua, analisislah isi ungkapan ini, isi simpati, kepedulian, empati, perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspirasi yang terdapat dalam video tersebut. Tadi kan ada berapa ungkapannya? Ada 3 ungkapannya. Yang pertama kepedulian, ungkapan kepedulian. Kedua ungkapan empati. Terus ketiga ungkapan perasaan pribadi. Nanti kamu isikan. Paham? Oke? Ini apa namanya LKPD-nya. Buat nama kelompoknya. Tadi nama kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya. Oke, saksikan videonya enak ya.
He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Kamu setelah menonton itu, inspirasi apa yang bisa kamu ambil dari situ? Isikan belangkonya. Waktunya cuman 5 menit. Itu nggak sampai beberapa kata. Di situ aja isi di belangko, itu namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kamu isi di situ. Ya. Semua bekerja, minta pendapat kawannya nak, namanya juga diskusi. Diskusi itu adalah kerja sama, gotong royong, minta pendapat kawannya. Bagaimana perasaanmu setelah menonton itu? Apa yang bisa kita ambil, kita petik dari cerita inspiratif tersebut? Kamu bisa bayangkan loh, ayah kamu kerja kan? Kamu lihat ibu ini rapi ya kan? Rapi. Terus ayah kamu berangkat dari rumah itu juga rapi ke Indah Kiat. Tahu nggak kamu apa yang dilakukannya di Indah Kiat? Tidak kan? Tidak. Tahu nggak kamu kami ini apa yang kami rasakan? Ada nggak yang kami korbankan? Ada. Demi kalian kami korbankan anak kami, suami kami. Ayah kalian di Indah Kiat itu ayahnya rata-rata Indah Kiat kan? Ada yang shift kan, masuk malam, masuk sore, masuk pagi. Kamu pernah nggak lihat di jalan-jalan itu mereka ngebut-ngebut ngejar waktu? Untuk siapa? Untuk kalian. Ibaratkan tadi itu ayah kalian berborong sama kalian. Dia bilang dia kenyang perutnya, dia bilang dia nggak capek. Padahal di sana kayak babu dia, ya kan? Ya kan? Terus kalian ke sekolah dikasih uang jajan, kalian beli rokok, tega kan? Siapa yang beli? Oh, minta uang jajan dari ayah terus beli rokok. Sama artinya kamu bakar keringat ayah kamu itu, lalu kamu hisap, kamu buang sia-sia, ya kan? Jangan kira anggap ayah kita itu di perusahaan itu enak duduk aja. Suami saya dulu kerja di sana, di Indah Kiat.
dia cerita kerjaan yang berat-berat itu memang diambil oleh kontraktor. Lalu kerja mereka apa? Ngepel, cabut rumput, bersihkan kamar mandi. Saya kira orang suami saya bohong. Sabtu malam ibu periksa HP-nya, ternyata betul. Dia melapor, kamar mandi sudah digerus. Jadi inspirasi apa yang kamu ambil dari situ? Sudah, waktu cuma 10 menit. Ya, saya pengen lihat ayat. Apa yang sudah? Ini tak pendapat kawannya. Dia apa? Terinspirasi apa dia dari situ tadi? Nah, ini minta pendapatnya. Dan ini juga minta pendapat laki-laki. Ya, kelompok yang sana ada. Ya, nggak usah maju, berdiri aja ya. Kami dari kelompok 1 begitu ya. Dah. Siapa dari kelompok yang belum selesai? Siapa tadi yang belum selesai dulu, nak? Tunjuk tangan, nilai terusnya. Kelompok siapa yang lebih dulu maju, maka akan dapat plus dari ibu. Oke, kelompok ini. Kami dari kelompok 3 adalah posisi kami. Video yang kami tonton tadi adalah pengorbanan seorang ayah untuk kebahagiaan anaknya. Dia adalah menyembunyikan rasa sakit dan lelahnya hanya untuk anaknya tersenyum. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Tapi kelompok ada Kami dari kelompok 6. dengarkan soalnya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Video tersebut menceritakan tentang bolehnya orang tua dengan anaknya agar anaknya bisa mendapatkan dia. Nomor 2. Terharu karena orang tuanya bisa berbohong dengan anak-anaknya. Sedih karena mereka rela berkorban demi anak-anaknya. Orang tua saja bisa mempertaruhkan nyawanya menyayangi anaknya dan keluarga. Mereka rela bekerja bersungguh demi bisa menafkahi keluarga. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 6. Lanjut kelompok ini. Kami dari kelompok 4, kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi tadi. Terharu karena teringat seorang ayah yang bekerja keras untuk menghidupkan keluarga kecilnya dan rela mengabaikan rasa capeknya demi bermain dengan anaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Mari Ibu beri kesimpulan untuk video tadi. Video tadi itu adalah menunjukkan seorang ayah apabila
menjadi lelaki yang kuat. Tapi ternyata anaknya mengetahui bahwasanya dia bukanlah seperti yang dia lihat sebenarnya, tetapi ayahnya berbohong. Apa yang dibohonginya? Dia bilang perutnya kenyang padahal perutnya lapar. Dia bilang dia kuat, ternyata dia tidak sekuat yang dia ceritakan. Itulah kebohongan yang dibuat oleh ayahnya. Apakah kebohongan itu yang dibuatnya itu untuk kepentingan ayahnya? Tidak, tapi untuk apa? Untuk apa? Supaya apa anaknya? Supaya anaknya bahagia. Kalian juga harus demikian, nak. Kalian harus buat orang tua kamu bahagia, membuat orang tua kamu bangga. Orang tua itu menginginkan kalian itu menjadi anak yang lebih dari dia saat ini. Kalau saat ini ayahmu seorang dokter, dia menginginkan kamu lebih dari dokter. Jadi untuk mencapai itu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah kelas 9, Ananda semua sudah kelas 9, sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Di teks diskusi juga kita sudah belajar kemarin. Ada pro, ada yang kontra. Sama dalam teks inspirasi, ada yang kontra, ada yang negatif, ada yang positif. Kalau cerita inspirasinya adalah cerita yang mengarah ke arah negatif, berarti kamu ambil nilai positifnya, ambil nilai tersiratnya. Ya? Terinspirasi enggak dari tontonan tadi? Terinspirasi apa? Menjadi anak yang apa? Anak yang berbakti. Caranya bagaimana? Belajarlah kamu dengan sungguh. Jangan sia-siakan pengorbanan orang tua. Ibu juga orang tua. Ibu mengharapkan anak ibu lebih dari saya, lebih dari ibu. Jadi kalau orang tua kamu marah di rumah, jangan kamu merasa berkecil hati. Marahnya dia itu adalah marah kasih sayang. Gimana sih supaya anakku ini pintar? Gimana sih anakku ini supaya bisa jadi orang? Itu adalah tujuan hidup orang tua. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks inspirasi, terus ciri-ciri teks cerita inspirasi, terus ungkapan yang terdapat dalam cerita inspirasi. Berarti untuk minggu depan materi kita adalah struktur teks cerita inspiratif. Nanti kamu baca di rumah ya nak ya, supaya besok lebih gampang menjelaskannya kembali. Baik, tadi kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri, ungkapan. Coba siapa yang mau mengutarakan hal apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tunjuk tangan. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat lebih tinggi, maupun membuat seseorang menjadi pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Dalam kata lain, cerita inspiratif adalah cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Oke, beri tepuk tangan. Ada yang menambah ini? Ada yang menambah? Oke, berdiri. Ciri-ciri teks inspiratif adalah 1. Kisah nyata, 2. Tema, 3. Judul, 4. Alur, 5. Bersifat naratif, 6. Ada tokoh yang menceritakan. Iya, ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 6. 1 kisah nyata, 2 tema, 3 judul, 4 alur,
Iya.